Georgia runaway. Very simple. I want you to think. Nah. Halo semuanya, perkenalkan saya Mr. Ko dan saya YouTuber pemula. Pada video saya kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yaitu 12 Years a Slave. Film ini adalah sejarah epik Amerika pada tahun 2013 yang diadaptasi dari memoir tahun 1853 berjudul sama mengenai Solomon Northup, seorang berkulit hitam merdeka kelahiran New York yang diculik di Washington pada tahun 1841 dan dijual sebagai budak. Ia bekerja di perkebunan di negara bagian Louisiana selama 12 tahun sebelum dibebaskan. Edisi pertama memoir Northup, yang disunting oleh Sue Aiken dan Joseph Logsdon pada tahun 1968, telah ditelusuri dengan saksama dan dipastikan keakuratannya. Berlatarkan tahun 1841, Solomon Northup adalah seorang negro merdeka yang bekerja sebagai tukang kayu dan pemain biola terampil, dan tinggal bersama istri dan dua anaknya di Saratoga Springs, New York. Dua pria menawarinya pekerjaan sebagai musisi 2 mingguan, tetapi mereka mencekoki Northup dengan minuman sampai mabuk dan ia terbangun dalam keadaan terantai, hendak dijual ke tempat perbudakan. Northup dikirim ke New Orleans dan diberi nama Platt dengan identitas seorang budak pelarian dari Georgia. Setelah dipukuli berulang kali, ia akhirnya dibeli oleh seorang pemilik perkebunan bernama William Ford. Northup berhasil menjalin hubungan baik dengan Ford, seorang master yang cukup baik hati. Di perkebunan Ford, Northup merintis jalur air untuk mengangkut kayu dengan cepat dan efektif ke seberang sungai, dan Ford menghadiahinya sebuah biola sebagai ungkapan terima kasih. Tukang kayu di perkebunan Ford yang rasis bernama John T. Beats membenci Northup dan mulai berupaya melecehkannya secara verbal. Ketegangan antara T. Beats dan Northup meningkat, T. Beats menyerang Northup, dan Northup melawan balik. Sebagai pembalasan, T. Beats dan teman-temannya berupaya untuk menggantung Northup di pohon yang terjerat kesakitan selama berjam-jam. Ford menyatakan bahwa untuk menyelamatkan hidup Northup, ia harus dijual kepada Edwin Epps, Michael Fassbender. Northup mencoba menjelaskan kepada Ford bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang budak. Ford menanggapinya dengan berkata bahwa ia tidak bisa mendengar hal ini, dan menyatakan ia memiliki utang yang harus dibayar, sehubungan dengan harga pembelian Northup. Epps percaya bahwa hak untuk menyiksa para budak diperbolehkan oleh Alkitab. Para budak diharuskan untuk memanen kapas setidaknya 200 pon per hari, kalau tidak akan dicambuki. Seorang budak perempuan muda bernama Patsy, Lupita Nyong'o, mampu memanen kapas lebih dari 500 pon per hari dan dipuji oleh Epps. Istri Epps, Sarah Paulson, cemburu dan seringkali menyakiti Patsy. Epps juga berulang kali memerkosa Patsy. Epps mengira bahwa para budak yang baru dipekerjakan telah menyebabkan munculnya wabah cacing kapas, wabah yang menurutnya dikirim oleh Tuhan. Ia menyewakan para budak tersebut kepada perkebunan tetangga saat musim panen. Ketika bekerja di sana, Northup menerima kebaikan pemilik perkebunan, yang memberinya uang koin setelah bermain biola di sebuah perayaan ulang tahun pernikahan. Setelah Northup kembali ke perkebunan Epps, ia memanfaatkan uang tersebut untuk membayar seorang pekerja kulit putih dan mantan pengawas perkebunan untuk mengeposkan suratnya kepada temannya di New York. Si pekerja kulit putih setuju untuk membantu Northup dan menerima uangnya, tetapi ia berkhianat dengan melaporkannya kepada Epps. Northup yang terdesak akhirnya mampu meyakinkan Epps bahwa laporan tersebut hanyalah kebohongan. Sambil menangis, Northup membakar surat yang hendak dikirimnya ke New York, satu-satunya harapannya untuk meraih kebebasan. Penyiksaan terhadap Patsy semakin memburuk. Patsy ingin mati dan meminta Northup untuk membunuhnya, namun ia menolak. Suatu hari, Epps marah besar setelah mengetahui Patsy menghilang dari perkebunannya. Ketika Patsy kembali, Epps memerintahkan anak buahnya untuk menelanjangi dan mengikat Patsy di sebuah tiang. Dihasut oleh istrinya, Epps memaksa Northup untuk mencambuk Patsy. Northup enggan mematuhi perintah Patsy, dan Epps akhirnya mengambil cambuk dari tangan Northup dan mencambuki Patsy dengan brutal.
Selama masa penyembuhan Patsy, Northup mulai bekerja membangun paviliun rumah Epps bersama seorang pekerja Kanada bernama Buzz, Brad Pitt. Buzz tidak disukai oleh Epps setelah ia mengungkapkan penentangannya terhadap perbudakan. Di sisi lain, Northup mulai mempercayai Buzz dan menceritakan mengenai penculikannya. Northup meminta Buzz untuk membantunya mengeposkan surat ke Saratoga Springs. Dengan mempertaruhkan hidupnya, Buzz setuju untuk melakukannya. Suatu hari, perkebunan tempat Northup bekerja dikunjungi oleh serif setempat. Serif, yang datang bersama seorang pria lain dengan kereta kuda, memanggil Northup yang sedang bekerja. Serif mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Northup untuk mencocokkan jawabannya dengan fakta-fakta kehidupannya di New York. Northup mengenali pria lain yang datang bersama serif sebagai penjaga toko yang ia kenal dari Saratoga. Pria tersebut ternyata datang untuk membebaskannya, dan keduanya berpelukan. Meskipun Epps menghalangi dan Patsy menangisi kepergiannya, Northup bergegas meninggalkan perkebunan. Setelah diperbudak selama 12 tahun, Northup kembali menjadi manusia bebas dan kembali ke keluarganya. Pada kredit penutup, dituturkan mengenai ketidakmampuan Northup dan kuasa hukumnya dalam menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas penculikan dan perbudakan terhadap dirinya, serta misteri seputar kematian dan pemakaman Northup. There's... It's all right, it's all right. There's no shame in it. Who's in charge here? I'm the captain. Clemens? Clemens Ray. Clemens? Arrangement? My solicitor has documents. I know nothing of this arrangement. I'm Mr. Jones Ray. Clemens Ray is my proposition verifying the Negro known as Stevie They'll be charged with thieving. You are ordered to return that property. Bring him! Look!